Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Brandon Albana dengan NIM A11 2019 11722 dari kelompok A11 4420 PPU. Di sini saya akan menampilkan hasil pengerjaan UAS PPU saya tentang GUI Java. Jadi GUI Java yang saya buat di sini adalah tentang GUI Java form kamera analog. Jadi kita cek XAMPP sudah aktif. Lalu kita langsung ke codingan. Kita mulai dari ini macam.java. Di macam.java sendiri saya membuat kelas yang bernama macam, Java class bernama macam. Awalnya public class, lalu saya ganti menjadi public interface yang isinya itu public string get tipe cam double macam dan public string get kondisi string tipe. Lalu pindah ke kamera.java. Di sini saya membuat Java class kamera. Jangan lupa dengan implementasi dari kelas Java macam tadi, yang isinya itu mulai dari string kamera pembeli, double length wide, double macam, string tipe dan string kondisi. Lalu untuk metodenya ini ada double length, double wide, double macam. Yang perlu diingat-ingat di sini adalah saya mengkategorikan ini per film atau klis yang ada di dunia nyata. Jadi kalau untuk kamera yang analog saya masukkan di form ini adalah ada 3 jenis, yaitu kamera 35 mm, kamera medium format, sama kamera APS. Jadi untuk public double length, public double wide ini nilainya dikembalikan di return. Nah, untuk public double macam ini adalah hasil dari pengalian dari length kali wide. Itu sama seperti pengalian ukuran asli pada film. Lalu ini adalah public string get type cam sama public string get kondisi. Itu adalah hasil implementasi dari Java class macam tadi. Untuk get type cam tadi saya isi fungsi dengan if else. Jadi kalau misalnya macamnya itu kurang dari 384 ini saya adalah hasil dari perkalian ini length sama width. Itu kamera APS, karena kamera APS sendiri itu filmnya ukuran 16x24. Lalu untuk kedua ini 864 itu adalah ukuran dari hasil perkalian kamera film 35 mm yang ukurannya 24x36. Lalu untuk yang ketiga itu adalah 3600. Jadi ini adalah kamera medium. Sebenarnya kamera medium itu 66x6 cm, cuma karena saya samakan semua jadi milimeter sehingga jadi 60x60 mm. Selain itu, karena nggak ada batasan, saya tentukan jadi kamera digital. Lalu untuk yang get kondisi itu saya isi fungsinya dengan menggunakan switch case. Untuk yang case kamera APS itu kondisinya sangat baik. Ini saya menyesuaikan dengan fakta yang ada di dunia nyata. Lalu kamera 35 mm itu kondisinya baik, dan juga kamera medium itu baik. Selain itu ya cukup. Lalu untuk kita pindah ke DP connection. Di DP connection ini sendiri tujuannya adalah untuk mengecek apakah koneksi ini bisa menyambung ke database MySQL yang kita buat. Jadi kita menyambungkan ke database MySQL yang kita punya. Saya tunjukkan film MySQL yang kita punya. Jadi dunia saya itu MySQL-nya database-nya bernama UAS PPU 2021 dengan tabel database-nya itu bernama kamera.
Bentar, kita loading dulu. Loading. Diagramnya adalah struktur ini terdiri dari 9, dimulai dari ID, lalu kamera pembeli, length, width, macam, tipe, kondisi. Ini saya menyesuaikan dengan yang ada di kamera.java. Jadi saya menyesuaikan sesuai ini, sesuai inputan itu. Kembali ke DP connection. Jadi kalau misalkan kita menyambung, itu kita perlu ada path-nya. Jadi path-nya itu ada ini, MySQL localhost waswb 2021 waswb 2021 itu adalah nama database saya, lalu dengan username root dengan passwordnya kosong. Jadi jika misalkan koneksi ke MySQL berhasil, maka akan muncul panel dengan tulisan koneksi sukses. Sedangkan kalau tidak menyambung atau alias gagal, itu hasilnya adalah koneksi gagal ke database. Lalu kita lanjut ke bagian admin. Jadi di sini saya membuat aplikasi admin. Yang bagian ini memang saya belum hubungkan dengan ke database. Jadi kalau misalkan belum hubungan ke database, maka inputan itu bisa sembarang, masih sembarang, bisa diatur. Lalu kita bisa melihat ke desain. Di sini saya menggunakan dua text field untuk ID admin dan nama, serta satu password field untuk password dengan dua tombol OK dan cancel. Nah, terus di tombol OK dan cancel ini kita isi fungsi. Oke, jadi di sini new form claim certificate true, disebut dispose, dan untuk cancel hanya dispose saja. Lalu kita coba saja. Masih loading, kita tunggu dulu. Nah, ini jadi ini ada tampilan dari pembuatan desain tadi. Ini masih sembarang, jadi mau kalau masih kosong pun ini langsung bisa terkoneksi. Nah, ini langsung. Oke, lalu kita lanjut ke form kamera. Jadi di form kamera ini adalah tempat di mana form dibuat. Jadi bisa lihat tadi sekilas bentuk formnya seperti itu. Jadi ini adalah desain formnya. Saya sesuaikan tadi. Ada proses, simpan, tambah lain, cetak, proses, update, hapus, dan keluar. Lalu kita mulai dari ini. Kita lihat ini ada DP connection, DP connection, dan new DP connection. Ini tujuannya adalah untuk apabila terhubung ke MySQL tadi, maka form tadi akan tampil. Formnya seperti tadi telah muncul panel koneksi sukses. Lalu untuk yang ini form cam itu adalah tabel yang ada di form tadi ini. Tabel yang ada di form ini, tabel ini itu adalah isinya ini, nomor, nama kamera, nama pembeli, dan sebagainya. Dan itu tidak bisa diklik. Jadi yang field yang ini, ukuran total, tipe kamera, kondisi, itu kita buat untuk tidak bisa diketik, dan juga untuk simpan, update, hapus, proses satu tadi juga kita edit untuk tidak bisa diklik. Selanjutnya kita ke get camera list. Get camera list ini adalah fungsi, isinya itu fungsi untuk mendapatkan
isi dari tabel data kamera tadi, database kamera. Jadi itu isinya yang ada di database, tabel database kamera itu akan ditampilkan dalam form tabel. Ini saya lihat select count SC form kamera. Kamera di sini itu adalah, ini adalah nama tabel database yang saya punya. Statement. Lalu ada juga tampilkan di tabel. Yang tampilkan di tabel ini fungsinya adalah untuk menampilkan tabel, menampilkan isi database lah. Gampangnya di database tadi ditampilkan dalam tabel form tersebut. Lalu ada kosongkan text field. Jadi sebelum tujuannya itu agar bisa diisi saat pas kosong saja. Kalau pas ada tulisannya itu tidak bisa diisi text field tersebut. Lalu ada proses hitung. Proses hitung di sini adalah memproses hasil inputan tadi. Bisa dilihat ini tadi kan inputannya. Jadi di sini kita setting inputannya itu mulai dari yang field ini, nama kamera, nama pembeli, length, weight itu kita setting sebagai inputan. Lalu adalah ukuran total tipe kamera kondisi. Ini ukuran total tipe kamera kondisi itu adalah hasil dari penghitungan. Jadi ini di daerah proses hitung itu adalah fungsi yang menghitung hasil dari inputan tadi. Dan di sini juga saya berikan panel peringatan bila semua field itu harus diisi. Kalau tidak diisi maka akan muncul peringatan inputan Anda kosong. Lalu ada fungsi kosongkan tabel. Ini juga metode terpilih. Nah, lalu lanjut ini ke tombol-tombol. Kita tombol-tombol yang ini tadi seperti proses, simpan, tambahan, cetak itu kita isi fungsi-fungsinya. Untuk tambah lain itu tujuannya ya untuk, jadi misalkan kalau kau sudah menambah menginput data, nah itu bisa tambah lagi. Lalu untuk proses action key ini mengacu pada proses hitung. Lalu untuk keluar dispose saja. Terus lalu untuk proses 1 itu proses hitung sama seperti yang proses doang, cuma bedanya adalah data tambahan, update sama simpan. Lalu untuk tabel tadi, yang tabel itu sebagai menampilkan data dari database. Lalu untuk simpan, nah ini simpan itu jadi untuk proses tadi saat input data. Nah, gini. Jadi saat ada input data diproses akan muncul outputan sini. Nah, kita simpan, nanti data akan tersimpan di tabel. Ini seperti itu untuk yang fungsi tombol simpan. Nah, untuk tombol update itu sendiri adalah ya isinya fungsi hampir sama seperti tombol simpan, cuma bedanya di sini adalah di update itu, jadi misalkan ada data di form tabel ini, Anda klik muncul di sini, lalu Anda edit lalu diproses, yang proses 1 ini muncul outputan baru, lalu diupdate. Hampir mirip-mirip. Update. Ini kamera, ini adalah nama tabel database, sedangkan kamera ini adalah parameter, tadi parameternya kamera, pembeli, sampai kondisi. Lalu ada panel, jika misalkan updatean tadi atau inputan tadi berhasil, maka akan panel data berhasil diupdate. Tapi kalau data gagal diupdate atau diinput, nanti akan muncul panel data gagal diupdate.
Lalu akan ini hapus action performance. Jadi di sini saya akan mencoba untuk melakukan live coding di yang bagian hapus action performance. Prepare karena ini ada error, jadi kita langsung pakai try catch. Di satu ini nama kamera itu nama field, ini nama field, nama text field. Lalu kita tambahkan option panel. Jadi misalkan kalau saat menghapus itu berhasil, maka muncul data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus. Lalu di bagian sini juga kita tinggal gagal. Lalu di bawahnya kita tambahkan lagi kosongkan field. Lalu kosongkan tabel. Lalu juga tambahkan type, tampilkan tabel. Ya kan ada error, kita suruh pakai try catch. Nah, langsung kita uji coba, langsung kita run programnya. Koneksi sukses, panel ini tadi oke. Muncul. Sekarang kita coba untuk menginput data, misalkan
sampai kamera. Bentar. Kita coba. Nah, pembeli misalkan kita diketahui bahwa kamera ini merupakan salah satu kamera yang ukuran 35 mm, jadinya kita masukkan yang 24. Jangan ding. Kita coba untuk yang inputan lain 16, 24. Kalau kita proses, ini adalah hasil penghitungan dari length kali width tadi, 384. Karena 384 tadi itu menunjukkan ini gambar apa dan menunjukkan ini dengan kondisi yang sangat baik. Kalau kita simpan, terus simpan panel keluar, oke. Data tampil di tabel form. Kita bisa edit juga. Edit tadi tinggal pencet ini, lalu kita ganti ini, lengthnya 24, width-nya 36. Kita proses ini ya, proses yang kedua hasil perhitungan dari terbaru dengan tipe kamera baru dan kondisinya begini. Kita update, muncul panel data berhasil diupdate. Halo, misalkan lalu kita keluar, kita bisa pencet keluar, hapus, jadi ya pencet tinggal hapus, data berhasil dihapus, data hilang. Waduh, seperti itu. Jadi lalu kita lanjut ke yang ini. Ini adalah bagian dari yang hapus tadi, bukan hapus, yang cetak. Ini ada bagian dari cetak yang makan Jasper report sendiri untuk memunculkan hasil pimpinan cetakan dari form tabel yang kita buat. Ini partnya adalah ini UAS PP21 report kamera Jasper. Kita lihat ini Jasper ini. Jadi sebenarnya Jasper sama yang GRXML itu, kalau yang Jasper itu adalah tampilan yang ditampilkan di sini, dengan GRXML itu adalah tampilan yang akan di save seperti ini. Ini ada desainnya. Jadi ini saya mengambil inspirasi dari salah satu flat film yang memang benar-benar ada di Jogja, itu memang benar ada. Saya mencoba untuk membuatnya. Saya buat nama kamera, nama pembeli, length, width, dan sebagainya. Lalu kita coba preview. Tampilannya seperti ini tampilannya. Lalu kita coba dari form game, kita coba untuk kita cetak dari form tadi. Oke. Lanjut. Kita coba langsung cetak. Memang butuh proses yang agak lama untuk bisa memproses di dalam cetak, tapi bisa saja. Namanya seperti ini tampilannya. Tabel. Oke. Lalu kita simpan, itu bisa kita print. Oke. Coba kita namakan dengan form kamera. Yang perlu loading agak lama.
Oke, sudah. Kita coba cek di folder ini. Ini loading, masih loading, kita tunggu sebentar. Jadi begini adalah tampilan dari hasil cetakan Jasper Report seperti ini. Sekian presentasi dari pengerjaan UAS ini. Saya minta maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.